Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bertemu kembali dengan Ibu Yuli dalam pembelajaran kimia kelas 12. Oke, langsung saja ya. Pada hari ini kita akan belajar mengenai sifat koligatif larutan yang berikutnya. Kalau kemarin kita sudah belajar mengenai sifat koligatif larutan yang pertama, yaitu penurunan tekanan uap. Hari ini kita akan membahas dua sifat koligatif berikutnya, yaitu kenaikan titik didih atau delta TB dan juga penurunan titik beku atau delta TF. Yuk kita simak dulu. Oke, yang pertama yang akan Ibu bahas adalah kenaikan titik didih atau delta TB gitu ya. Masih ingat ya, delta itu perubahan, jadi bisa kenaikan, bisa penurunan. Nah, untuk kasus titik didih ini dia mengalami kenaikan. Nah, kemudian B-nya itu berasal dari bahasa Inggris yaitu boil gitu ya. Artinya itu didih. Nah, sebelum kita jauh mengenal kenaikan titik didih, pasti kita harus tahu dulu apa sih pengertian titik didih itu sendiri. Titik didih itu adalah suhu ketika tekanan uap cair ya sama dengan tekanan uap udara luar gitu ya. Jadi diingat-ingat titik didih itu adalah suhu ketika tekanan uap zat cair sama dengan tekanan udara luar. Nah, yang perlu kalian perhatikan untuk memahaminya adalah contoh misalkan kalau kalian merebus mie gitu ya, ada dua tipe orang gitu. Yang pertama adalah menunggu airnya itu mendidih terlebih dahulu baru kalian masukkan mie-nya, atau masukkan air dan juga langsung masukkan mie-nya tanpa menunggu mendidih. Nah, kira-kira sebenarnya cara mana sih yang benar atau cara mana sih yang paling cepat untuk matang gitu ya? Nah, sebenarnya yang paling cepat untuk matang itu adalah kalian harusnya menunggu airnya terlebih dahulu untuk mendidih, baru memasukkan mie-nya. Kenapa seperti itu? Nanti kita akan bahas di titik didih ya. Jadi, titik didih larutan itu kalau misalkan air nih gitu ya, dipanaskan, dididihkan, kalau kita mau nunggu dia mendidih, berarti kan harus mencapai suhu atau mencapai titik didih air itu adalah 100 derajat Celcius. Nah, sedangkan kalau misalkan airnya belum mendidih, tapi kita sudah tambahkan mie instan gitu ya, atau tambahkan zat larut lainnya gitu ya, maka titik didihnya itu akan lebih tinggi dibandingkan dengan titik didih airnya saja gitu ya. Jadi akan lebih lama kalian untuk menunggu si mie-nya itu matang gitu. Jadi alhasil ya akan lebih lama matangnya gitu ya. Lebih lebih cepat lagi kalau kalian menunggu airnya mendidih dulu, baru kalian masukkan mie-nya gitu. Nah, itu hanya contoh analogi dalam kehidupan sehari-hari ya. Nah, sekarang perhatikan diagram 3 fase di sini. Ya, di sini Ibu gambarkan gambarkan diagram 3 fase. Kalau masih ada yang bingung, Bu, diagram 3 fase itu maksudnya apa? Nah, kamu bisa lihat di sini ya, namanya 3 fase berarti ada padat, ada cair, ada gas gitu. Nah, kalau mendidih itu berarti perubahannya dari mana ke mana? Apakah dari padat ke cair ataukah dari cair ke gas gitu ya, atau dari padat ke gas. Nah, udah pasti tahu ya, namanya mendidih itu berarti perubahannya itu dari cair ke gas. Maka yang kita lihat adalah titik di sini. Nah, di sini ada dua eh, garis ya. Di sini bedakan, ada yang berwarna biru, ada yang berwarna hitam. Nah, kamu bisa lihat di sini, kalau yang warna hitam itu adalah garis dari pelarut atau air murni gitu ya. Sedangkan yang berwarna biru ini adalah garis dari larutan. Maksudnya apa? Nah, kita lihat di sini tadi gitu ya. Kalau pelarut atau air murni, titik didihnya itu berapa? Nah, di sini ya. Berarti yang hitam ini titik didih air murni atau TB0. Masih ingat ya, kalau yang ada nolnya atau yang ada derajatnya itu murni. Berarti kalau TB0 itu adalah titik didih air murni. Titik didih air murni itu pasti 100 derajat Celcius. Ini dalam keadaan satu atmosfer ya. Nah, kemudian kalau misalkan ditambahkan suatu zat terlarut gitu ya, kan dia akan menjadi larutan. Nah, titik didih larutannya itu akan lebih besar. Misalkan di sini TB-nya adalah 110. Dari 100 derajat Celcius ke 110 artinya kan ada kenaikan, ya kan? Kenaikan titik didih. Nah, besar kenaikannya itulah yang disebut dengan delta TB atau kenaikan titik didihnya. Berarti 10 derajat Celcius. Dari mana 10 derajat Celcius? Dari 110 dikurangin 100 derajat Celcius. Itu adalah perubahannya atau kenaikan titik didih.
Kalau masih ada yang bingung, Bu, kenapa sih kok bisa kenaikan titik didih? Atau kenapa sih Bu, kok kalau zat larut itu malah lebih tinggi titik didihnya? Ya iya, karena di dalamnya itu ada tambahan zat larut gitu ya. Artinya untuk mendidihkan air saja butuh butuh suhu 100 derajat Celcius. Kalau ditambahkan zat lain di dalamnya otomatis kan akan semakin banyak tuh yang dididihkan gitu, atau semakin banyak yang dipanaskan. Maka suhunya itu akan lebih tinggi. Makanya jadi kenaikan titik didih gitu. Paham ya? Nah, sekarang kita lihat di sini TB larutan. TB larutan itu maksudnya adalah TB ya zat larut gitu ya. Jadi kalau misalkan TB larutan itu akan lebih besar dibandingkan dengan TB pelarut murni. Ingat, TB pelarut murni itu 100 derajat Celcius. Nah, otomatis untuk mencari delta TB-nya sama dengan TB dikurangin TB0. Tolong kalian pahami yang ini ya. Ini sebenarnya sama saja dengan tadi analoginya kalau dinilai. Jadinya TB-nya adalah 110 gitu ya. TB0-nya adalah 100. Jadi 110 dikurangin 100. Permisalannya seperti itu. Jadi jangan bingung dengan rumus baru. Nah, kemudian untuk mencari delta TB-nya sendiri itu sama dengan M dikali KB. Masih ingat ya, M itu adalah satuan konsentrasi yang namanya molalitas. Ingat, molalitas yang nggak sombong. Dia M-nya kecil gitu ya. Kalau yang M-nya besar itu yang sombong, itu berarti molaritas. Hati-hati, delta TB sama dengan M dikali KB. Nah, KB itu apa? KB itu adalah tetapan titik didih. Jadi nanti ada sendiri tetapan titik didihnya. Misalkan tetapan titik didih air itu berapa gitu ya. Jadi pasti diketahui di dalam soal, kalian nggak usah bingung gimana cara nyari KB-nya ya. Nah, M-nya itu sendiri bagaimana? Nah, coba kalian flashback lagi di catatan kalian. Pertemuan pertama untuk mencari M itu sama dengan massa per mR dikali 1000 dibagi dengan massa pelarut. Ingat ya, massa pelarut berarti harus dalam gram, bukan dalam mililiter ataupun liter gitu. Nah, ini untuk mencari delta TB. Nah, kemudian kalau yang ditanya TB atau titik didihnya, berarti bagaimana cara mencarinya? Cara mencarinya adalah delta TB ditambah TB0. Ingat, TB0 itu pelarut murni, berarti 100 derajat Celcius. Delta TB-nya adalah kenaikannya. Misalkan kenaikannya tadi di sini 10, berarti 10 ditambah 100 sama dengan 110. Itu adalah titik didihnya. Paham ya? Nah, jadi Ibu review kembali ya, tolong diingat-ingat bahwa kalau ditanyakan di dalam soal itu kenaikan titik didih, berarti yang ditanyakan adalah delta TB. Tapi kalau yang ditanyakan berapakah titik didih larutan tersebut, maka yang ditanyakan adalah TB. Paham? Jadi kalau TB itu pasti nilainya di atas 100 ya, TB larutan itu pasti nilainya di atas 100. Kecuali TB0. TB0 itu pelarut murni, berarti nilainya adalah 100 derajat Celcius. Sedangkan kenaikan titik didih, namanya kenaikan gitu ya, paling nggak besar-besar gitu ya. Paling 10 atau 5 atau misalkan 15 gitu. Jadi nggak terlalu besar. Ingat, delta TB cara nyarinya adalah M dikali KB. Kalau misalkan TB sama dengan delta TB ditambah 100 derajat Celcius. Nah, ini adalah rumus-rumus yang dipakai di kenaikan titik didih larutan yang non-elektrolit. Ingat ya, kita masih bahas yang non-elektrolit dulu. Nah, kemarin contoh apa saja sih yang termasuk larutan non-elektrolit? Ya, yang pertama ada ya keluarga gula. Keluarga gula itu bisa sukrosa, glukosa gitu ya. Kemudian apalagi fruktosa, kemudian ada lagi urea gitu. Terus etilen glikol dan sebagainya macamnya. Itu juga termasuk larutan non-elektrolit. Jadi yang kita bahas di sini rumusnya adalah titik didih untuk yang larutan non-elektrolit gitu. Nah, untuk aplikasinya sendiri bagaimana? Aplikasi kenaikan titik didih itu tadi yang Ibu ceritakan, kayak misalkan kalian dalam kehidupan sehari-hari itu memasak mie gitu ya. Kemudian aplikasi kalau dalam bidang kimianya itu destilasi. Destilasi itu artinya pemurnian air gitu. Nah, itu menggunakan konsep dari kenaikan titik didih gitu ya. Nah, ini untuk kenaikan titik didih. Sekarang kita next ke penurunan titik beku larutan. Nah, bisa dilihat di sini penurunan titik beku. Nah, kalau tadi kenaikan, sekarang penurunan. Otomatis pasti turun tuh ya titik bekunya atau suhunya. Pertama,
kita tahu dulu titik beku itu apa gitu ya. Titik beku itu adalah suhu gitu ya, ketika merapatnya partikel-partikel zat cair karena gaya tarik antar molekul yang sangat kuat sehingga menjadi zat padat. Ya, namanya membeku itu berarti perubahan wujud dari cair menjadi padat gitu ya. Nah, simpelnya titik beku itu adalah suhu di mana suatu cairan mulai membeku. Itu aja sih sebenarnya yang perlu kalian pahami. Oh, titik beku itu ya suhu di mana suatu cairan itu mulai membeku gitu ya. Nah, kita lihat lagi ke diagram 3 fasenya. Kalau membeku itu berarti perubahannya dari cair menjadi padat. Otomatis yang kalian lihat garisnya adalah yang sebelah sini. Paham ya perbedaannya? Kalau kenaikan titik didih tadi dari cair ke gas, kalau misalkan titik beku dari cair ke padat. Nah, otomatis di sini perubahannya. Ya, masih sama, kalau yang warna hitam ini, garis yang hitam itu adalah garis pelarut, berarti pelarut air gitu ya. Pelarut air itu kalau dibekukan itu berapa suhunya? Ya, suhunya adalah 0 derajat Celcius. Itu adalah TF0 atau titik beku pelarut murni. Itu adalah 0 derajat Celcius. Nah, berarti kalau misalkan dalam air kemudian ditambahkan suatu zat pelarut lainnya gitu ya, atau misalkan kalian mendinginkan es krim gitu ya dalam freezer, otomatis suhunya itu tidak lagi 0 derajat, pasti minus gitu ya. Nah, jadi di sini TF larutannya itu minus sekian gitu, misalkan -1, -2 dan seterusnya gitu ya. Pasti hasilnya minus. Nah, makanya disebut dengan penurunan titik beku. Kalau misalkan ditambahkan zat larut lain, maka titik bekunya itu akan semakin turun gitu. Paham ya? Nah, di sini tadi titik di mana dia perubahannya ya, perubahannya itu berarti disebut dengan delta TF. Nah, otomatis kita bisa cari nih, delta TF itu rumusnya sama dengan 0 derajat Celcius dikurang TF larutan. Nah, kenapa harus 0 derajat Celcius? Kenapa nggak TF larutan dikurangin 0? Ingat lagi, delta itu tidak boleh bernilai negatif. Otomatis di sini harus 0 derajat Celcius dulu. Kalau 0 derajat Celcius dikurangin TF larutan, tadi kan TF larutan itu minus ya. Jadi min dikurang min sama min gitu ya. Alhasil nanti deltanya itu pasti positif. Nah, gitu. Nah, kemudian delta TF, nah bedanya sama delta TB itu hanya di tetapannya. Jadi kalau delta TF tetap pakai molalitas, tapi dikalinya adalah dikali KF, tetapan titik beku gitu. Nah, kemudian untuk mencari TF-nya bagaimana? Namanya TF itu berarti titik beku larutan. Tadi ya yang Ibu sudah singgung. Namanya titik beku itu pasti bernilai minus gitu ya. Jadi sama dengan 0 derajat Celcius dikurang delta TF. Nanti di sini hasilnya minus sekian gitu. Paham ya? Ibu ulangi lagi. Jadi kalau yang ditanya adalah penurunan titik beku, kalian bisa pergunakan rumus delta TF ini. Tapi kalau yang ditanya adalah titik beku larutan, maka jawabannya pasti minus. Jadi cara mencarinya adalah TF sama dengan 0 derajat Celcius dikurangi delta TF. Nah, itu adalah penjelasan rumus dari penurunan titik beku. Kira-kira apa aplikasi dalam kehidupan sehari-hari dari penurunan titik beku ini? Nah, kita lihat ya. Nah, aplikasi pemurnian titik beku itu sangat banyak ya, bahkan kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kalau kalian masih belum tahu gitu ya, apa sih penurunan titik beku aplikasinya gitu. Saya lihat di sini. Yang pertama ada pembuatan garam. Pembuatan garam pada pembuatan es putar. Salah ya ini maksudnya. Bukan pembuatan, Ibu salah nulis. Penambahan. Nah, maksudnya adalah penambahan garam pada pembuatan es putar. Kalau kalian sering lihat es putar gitu ya, atau misalkan jangan es putar lah, kayak misalkan es dungdung gitu ya. Kalau kalian lihat bapak yang jualan es dungdung itu, kalau misalkan keliling gitu ya, ditarik di siang hari yang panas, kok nggak mencair-cair gitu. Sebenarnya ada tambahan apa sih yang ditambahkan gitu? Kok sampai lama banget tapi nggak cair-cair tuh es dungdungnya gitu. Nah, ternyata resep rahasianya adalah karena ditambahkan garam pada pembuatan esnya gitu ya. Jadi membekunya itu akan lebih lama gitu. Jadi akan lebih tahan dinginnya.
Nah, itu adalah resep rahasia dari pembuatan es putar ataupun es dungdung kalau kalian masih belum tahu. Nah, ini sebenarnya bisa kalian aplikasikan juga ya dalam kehidupan. Nanti mungkin ada projectnya di akhir pertemuan, nanti ibu akan bagi kelompok dan kalian akan membuat video mengenai pembuatan es putar atau pembuatan es krim gitu ya menggunakan penambahan garam. Nah, kemudian yang kedua ada penambahan etilen glikol pada radiator mobil. Nah, mungkin yang paham tentang mobil gitu ya. Jadi kalau misalkan di udara yang sangat dingin, ini khususnya di luar negeri gitu ya, kalau misalkan lagi bersalju gitu ya. Nah, radiator mobilnya itu supaya supaya baik gitu ya, harus ditambahkan zat yang namanya etilen glikol supaya dia tidak membeku. Alhasil kan kalau membeku kan nggak bisa bergerak gitu mobilnya. Jadi kalau ditambahkan etilen glikol pada radiator mobilnya itu bisa bergerak dan bisa berjalan kembali gitu. Nah, kemudian ada zat anti beku pada hewan. Nah, ini kalau kalian tahu gitu ya, hewan-hewan kayak misalkan hidupnya di kutub, selain dia punya bulu yang tebal, ternyata di dalam darahnya atau dalam tubuhnya itu dia punya zat anti beku gitu ya. Nah, ini kebesaran Tuhan gitu ya, karena memberikan apa namanya keistimewaan pada hewan-hewan tertentu. Nah, kemudian yang keempat ada penaburan garam pada jalan yang bersalju. Nah, ini juga khususnya untuk di luar negeri. Jadi kalau misalkan jalanan-jalanan bersalju nih, gitu ya, untuk saljunya itu supaya tidak terlalu keras dan tidak terlalu licin gitu dan cepat mencairnya, maka ditambahkanlah garam. Supaya apa? Ya supaya dia cepat cair gitu ya, supaya dia cepat apa namanya, dia tidak terlalu dingin gitu suhunya. Oke, ini adalah aplikasi penuhan titik beku. Mungkin kita lanjutkan ke contoh soal yang berikutnya. Oke, kita lanjutkan ke contoh soal. Di sini Ibu ada 2 soal. Yang pertama ada jika ke dalam 600 gram air ditambahkan 18 gram urea, CONH2 2 kali, sehingga akan terbentuk larutan yang mendidih pada suhu. KB airnya sudah diketahui, AR-nya juga sudah diketahui ya dari masing-masing atom. Pertama-tama seperti biasa kita tuliskan dulu diketahuinya. Ya, sebentar. Kita tuliskan diketahui. Ya, diketahuinya ada apa saja? Yang pertama ada 600 gram air. Ingat ya, gram air berarti dia ini adalah massa pelarut. Massa pelarutnya sama dengan 600 gram. Kemudian ditambahkan 18 gram urea, berarti ini adalah massa zat larutnya. Jadi di sini massa zat terlarut ya sama dengan 18 gram. Nah, yang ditanyakan adalah sehingga akan terbentuk larutan yang mendidih. Ingat ya, larutan yang mendidih. Berarti yang ditanyakan adalah TB gitu, bukan delta TB gitu. Nah, KB-nya sudah diketahui dalam soal. KB airnya adalah 0,52 derajat Celcius per molal gitu ya. Nah, sekarang kita cari dulu MR-nya. MR dari urea. Masih ingat ya cara mencari MR? Cara mencari MR itu adalah penjumlahan dari AR masing-masing atom penyusun urea ini. Misalkan C itu 12 ditambah oksigen. Oksigennya nggak ada nih, oksigen itu sama dengan 16 gitu ya. Oksigennya 16 ditambah N-nya 2, berarti 2 dikali 14 ya kan, 28. Kemudian H-nya 2 kali 2 4. Yang dijumlahkan saja ya. Berarti 12 ditambah 16 ditambah 28 ditambah 4. Tuh, hasilnya berapa? Hasilnya adalah 60. Nah, kemudian untuk mencari TB, tadi ya masih ingat ya ada rumusnya adalah karena di sini yang diketahui adalah massa pelarut, massa zat larut, KB air, ada MR urea, maka kita untuk mencari TB ini yang pertama itu harus ke delta TB dulu. Delta TB sama dengan M dikali KB gitu. Ya, M itu bagaimana? M itu massa zat larut gitu ya. 18 gitu ya dibagi dengan MR-nya, MR ureanya adalah 60 dikali dengan 1000 dibagi dengan massa pelarut. Massa pelarut itu berarti yang air 600 gram dikali KB-nya adalah 0,52 derajat Celcius per molal gitu ya. Nah, kita coret mana yang bisa dicoret gitu ya. Ini bisa dicoret, ini bisa dicoret, ini Ibu coret, ini Ibu coret gitu ya.
Nah, 18 dibagi 6 berapa? 3 gitu ya. 3 dibagi 6 sama dengan 1/2. 1/2 dikali 0,52 derajat Celcius. Ini kan molal ya. Per molal gitu ya. Ini coret, ini coret. Nah, 1/2 dikali 0,52 atau 0,52 dibagi 2. Hasilnya adalah 0,26 derajat Celcius. Nah, ini baru perubahannya ya, atau baru kenaikan titik didihnya. Yang ditanyakan titik didih. Masih ingat ya tadi kata Ibu, titik didih zat larut atau titik didih larutan itu nilainya pasti di atas 100 derajat Celcius. Otomatis untuk mencari TB, kita langsung saja TB itu sama dengan 100 derajat Celcius gitu ya, ditambah delta TB-nya atau kenaikannya 0,26 derajat Celcius sama dengan 100,26 derajat Celcius. Nah, ini adalah titik didih dari zat terlarutnya atau larutannya gitu ya. Oke, lanjut ke contoh soal yang kedua. Diketahui KF airnya 1,86 titik beku air radiator mobil yang berisi cairan dengan perbandingan 62 gram etilen glikol ya, HO CH2 CH2OH gitu ya. MR-nya 62 dalam 900 gram air adalah berapa? Sama kayak tadi ya, kita tulis dulu diketahuinya. Diketahuinya adalah KF air, itu KF, ingat ya, KF itu adalah tetapan kalau F itu berarti freeze, tetapan titik beku 1,86. Kemudian apalagi, nah perbandingannya 62 gram etilen glikol, berarti etilen glikol itu yang menjadi zat larutnya, berarti di sini massa etilen gitu ya adalah 62 gram, MR-nya 62 dalam 900 gram air, berarti si air itu sebagai pelarut, maka di sini massa air atau massa pelarut gitu ya, boleh kalian tulis sama aja. Gitu. Yang ditanya apa? Yang ditanya adalah titik beku. Nah, sama kayak tadi, kalau yang ditanya titik beku, berarti yang ditanyakan adalah TF gitu. Sama caranya, karena ini masih etilen glikol ya, etilen glikol, urea tadi ya, itu merupakan larutan yang non elektrolit. Berarti pakai rumusnya delta TF sama dengan M dikali KF gitu. M-nya bagaimana? Sama massa per MR. Massanya adalah massa zat larut, berarti 62 dibagi MR-nya adalah 62 dikali 1000 per massa pelarut airnya adalah 900 gram dikali 1,86. Kita coret-coret gitu ya, coret lagi 10 dikali 1,86, tinggal pindahin aja komanya ya, 1 jadi 18,6 dibagi 9. 18,6 dibagi 9 berapa? Hasilnya adalah 2,067. Atau kita bisa sederhanakan karena ini di atas 5 gitu ya, pembulatannya jadi ke atas sama dengan 2,07 gitu. Nah, sekarang kita cari TF-nya gitu ya. TF-nya itu kan tadi kata Ibu nilainya adalah pasti minus gitu ya. Berarti cara mencari TF adalah 0 derajat Celcius dikurang 2,07 sama dengan min 2,07 derajat Celcius. Nah, kalau pasti ada yang nanya, Bu, kenapa 0 derajat Celcius patokannya? Karena titik beku air murni adalah 0 derajat Celcius. Nah, berarti kalau titik beku larutannya adalah min 2,07 derajat Celcius gitu. Nah, mungkin cukup sekian gitu ya penjelasan dari Ibu untuk hari ini. Berarti materi yang kalian dapatkan adalah 2 sifat koligatif berikutnya, yaitu ada penurunan titik beku dan juga kenaikan titik didih. Nah, untuk selanjutnya kita akan bahas tekanan osmotik dan juga sifat koligatif larutan yang elektrolit. Oke, cukup sekian. Semoga ilmunya bermanfaat. Semoga penjelasan dari Ibu bisa memudahkan kalian dalam belajar daring. See you next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.